Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali di dalam perenungan kita di Persekutuan Doa Kamis. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan pasal 20 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Namun sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita masuk di dalam doa. Kembali kami ucap syukur padamu ya Tuhan, karena Tuhan terus memelihara kehidupan rohani kami. Tuhan selalu ingatkan kami untuk senantiasa membaca dan merenungkan kepada firman Tuhan. Tolonglah setiap kami agar kebenaran firman Tuhan ini sungguh menyapa dan berikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan terdapat dalam Bilangan pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. LAI memberikan satu judul, Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkanlah di situ. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu gerbang pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan sudah hampir mencapai akhir. Mereka sudah sampai di Kades. Tetapi persoalannya masih tetap sama. Mereka kembali bersungut-sungut, seakan-akan mereka tidak bosan kalau soal yang satu ini, yaitu bersungut-sungut. Kita saja yang membaca kisahnya mungkin bosan, gitu ya. Sementara ini bukan lagi soal bersungut-sungut lagi, tetapi mereka bertengkar dengan Musa. Apa kata mereka? Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Wah, sangat memprihatinkan. Mereka bahkan tidak bersyukur bisa hidup selama ini. Rasanya ini ucapan orang putus asa. Masih belum selesai. Mengapa kamu membawa ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Astaga, ini namanya menuduh Musa, berniat mencelakakan mereka. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Aduh, mereka sama sekali tidak tahu berterima kasih. Bukankah Musa sudah berjuang
dan banyak berkorban buat mereka. Saat Musa dipanggil Tuhan, saat itu ia sudah merasa nyaman tinggal di Midian. Menjadi pemimpin bangsa Israel bukanlah cita-citanya. Memang saat masih muda, ia pernah terpanggil menyelamatkan umat Israel dari kekejaman bangsa Mesir. Tapi itu dulu. Sejak ia ditolak oleh bangsanya sendiri, ia telah mengubur keinginan dalam-dalam yang meninggalkan mereka semuanya. Aduh Tuhan, bangsa ini protes lagi. Seperti biasa Musa menghadap kepada Tuhan. Hanya itu yang dapat ia lakukan. Tidak ada cara lain. Tuhan memanggil dia. Tuhan juga yang berjanji akan memimpin umatnya seperti sebelumnya. Tuhan mengindahkan seruan Musa, ambillah tongkatmu, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Kali ini Musa salah. Ia tidak mengatakan pada bukit batu seperti yang diperintahkan Tuhan, tetapi ia memukul bukit batu itu. Tuhan marah kepada Musa. Bagi Tuhan, pelanggaran serius Musa sebagai pemimpin adalah tidak mentaati Tuhan. Apa yang membuat Musa tidak taat? Bukankah ia selalu mentaati Tuhan? Betul. Sampai saat kemarahan mengambil alih kendali dirinya, Musa marah sekali kepada umat Israel. Sampai-sampai ia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya, apalagi memperhatikan firman Tuhan. Kita harus berhati-hati dengan kemarahan kita. Pertanyaan refleksi buat kita. Apakah perasaan-perasaan negatif seringkali mengambil alih kendali dalam hidup kita? Ambillah saat ini sejenak, di mana saudara dapat memeriksa diri saudara dengan jujur dan tulus. Tuliskan rencana konkret bagaimana saudara membiarkan Tuhan mengambil alih hidup saudara dan bukan perasaan atau pikiran negatif saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saat ini kita akan bersama-sama mendoakan saudara kita yang berulang tahun pada bulan Juni ini. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, pada bulan Juni ini kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan berkat yang Engkau berikan, sehingga pada bulan Juni ini kami dapat bertambah usia 1 tahun. Dan pada hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Juni ini, yaitu Ibu Tamifang, Ibu Dorcas Setiawan, Ibu Lulu Supraptuti, Bapak Jeffrey Lai, Ibu Sulastri, Ibu Esterwati, Ibu Maria Juwita, Bapak Eko Santoso, Ibu Liandie, Ibu Winarni, Ibu Junmoy. Tuhan senantiasa memberi kesehatan, perlindungan kepada mereka, dan memimpin hidup mereka, sehingga mereka tetap menjadi anak-Mu yang setia, taat dan tunduk padamu, dan hidupnya memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.